Halo sahabat Kicker, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Faraday yang pertama. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katoda maupun anoda pada proses elektrolisis. Hukum Faraday ini dikemukakan oleh Michael Faraday. Beliau adalah ilmuwan kimia dan ilmuwan fisika. Jadi tak heran jika dalam mata pelajaran kimia maupun fisika kita sering mendapati tentang hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini ada dua sahabat. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas hukum Faraday yang pertama. Bagaimana bunyinya, bagaimana rumusnya, dan bagaimana menerapkan rumus tersebut dalam perhitungan. Sahabat Kicker, hukum Faraday pertama menyatakan massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang akan digunakan, di mana W berbanding dengan Q. W adalah massa logam yang mengendap, sedangkan Q adalah muatan listrik. Sahabat Kicker, jumlah muatan listrik yang digunakan sama dengan hasil kali antara kuat arus listrik dan selang waktu, sehingga Q sama dengan I dikali T. Berdasarkan eksperimen, 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday yang memiliki muatan listrik sebesar 96.500 coulomb, di mana Q sama dengan Ne dikali F, atau F sama dengan Q dibagi dengan Ne. Jadi dari sini kita dapat hitung F sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Nah, sahabat smart, kita mempunyai rumus W sama dengan E dikali F, di mana E sama dengan AR dibagi dengan N, dan F ini F sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Jadi rumus W dapat kita tuliskan, E-nya kita diganti dengan AR per N, kemudian F kita ganti dengan I dikali T, kemudian dibagi 96.500. Nah, sahabat, simbol-simbol di atas menunjukkan apa? Nah, berikut penjelasannya. W adalah massa zat yang dihasilkan dengan satuan gram, E massa ekuivalen zat, I kuat arus listrik dengan satuan ampere, T selang waktu dalam detik, AR adalah massa atom relatif, dan N adalah valensi zat. Nah, sahabat smart, kita akan menerapkan rumus hukum Faraday pertama untuk menyelesaikan soal-soal latihan berikut. Nah, soal yang pertama, sahabat. Berapa gram magnesium yang diperoleh jika ke dalam sel elektrolisis berisi lelehan magnesium klorida dengan elektroda grafit dialirkan arus 10 ampere selama 60 menit? ARMB sama dengan 24. Pertama, kita mencari diketahui. Diketahui yang pertama adalah arus listrik, berarti I sama dengan 10, T 60 menit, kemudian ARMB sama dengan 24. Apa yang ditanyakan? Berapa gram magnesium? Berarti yang ditanyakan adalah W. Nah, sahabat, kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan hukum Faraday yang pertama. Nah, kita tinggal substitusi simbol ini, AR-nya kita ganti dengan 24 sama dengan ini, I-nya kita ganti dengan 10, kemudian T 60. Nah, di 60 menit ini kita konversi ke dalam detik. Nah, caranya 60 menit dikali 60 sama dengan 3600 detik. Jadi T ini kita ganti 3600 detik. Selanjutnya dibagi N. N kita peroleh dari mana? N kita peroleh dari magnesium klorida. Magnesium klorida ini MgCl2 kita buatkan uraikan menjadi Mg2+ tambah 2Cl-. Nah, muatannya inilah di Mg2+ ini, 2 ini itu bertindak sebagai N.
Di N di sini kita ganti menjadi 2, kemudian kali 96.500. Nah, sahabat, ini bisa kita sederhanakan. Ini kita sederhanakan. Kemudian 2, 10 bagi 2, sisa 5. Selanjutnya kita kalikan 24 kali 5 kali 36, kita peroleh 4.320. Kemudian dibagi 9.065. Sehingga kita memperoleh berat magnesium yang kita peroleh sama dengan 4,48 gram. Oke, baik sahabat, kita lanjut ke soal kedua. Logam barium diperoleh dari elektrolisis leburan BaCl2. Ini, tentukan kuat arus listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan 2 kg logam barium setiap jamnya. Nah, sahabat, apa yang diketahui? Ya, yang pertama yang diketahui adalah 2 kg. W sama dengan 2 kg. Kemudian T-nya, waktunya tiap jam, berarti 1 jam. Kemudian AR-nya 137. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tentukan kuat arus listrik. Ya, kuat arus listrik adalah I. Nah, sahabat, kita punya rumus W sama dengan AR kali I kali T dibagi N kali 9600. Kita akan mencari I. Nah, kita akan mencari I sama dengan W dikali N dikali 96.500 kali AR dikali T. Jadi W-nya kita ganti 2 kg ini, kita konversi dulu ke dalam detik. Nah, maaf, bukan detik, kita dalam gram. Sehingga kita peroleh 2 kg, kita kali 1000 menjadi 2000 gram. Kemudian N-nya kita ganti dengan, kita punya BaCl2, kita buat reaksionisasinya, BaCl2 menjadi Ba2 plus tambah Cl minus. Nah, ini muatan dari Ba itu adalah 2, berarti N-nya sama dengan 2 kali 2 kali 96.500 dibagi AR. AR-nya berapa? Ada di dalam soal. Kali dibagi 137 dikali T. T-nya 1 jam, kita konversi ke dalam detik. Nah, berarti kali 60. Ya, 60 kali 60 berarti 3600 detik. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Ini. Oke. Kita kalikan 2000 kali 2 kali 965. Kita peroleh 3.860.000, kemudian dibagi 4.932, sehingga kita peroleh I sama dengan 782,64 ampere. Nah, sahabat, kita ke soal selanjutnya. Elektrolisis lautan tembaga sulfat dengan kuat arus listrik 1,93 ampere menghasilkan 0,64 gram tembaga. Airnya 64. Tentukan waktu yang diperlukan pada proses elektrolisis tersebut. Diketahui yang pertama adalah I-nya 1,93, kemudian W-nya 0,64, kemudian AR-nya 64. Oke, yang ditanyakan waktu yang diperlukan, berarti yang ditanyakan adalah T. Nah, sahabat, kita punya rumus tadi. Nah, T-nya dapat dihitung dengan rumus ini. Oke. Kita substitusi dengan W. W-nya sama dengan 0,64 dikali N. N-nya kita punya tembaga sulfat. CuSO4. Nah, diuraikan menjadi Cu2 plus tambah SO4 minus. Muatannya sama dengan 2 plus, berarti N-nya sama dengan 2. Berarti N di sini kita kali 2
kali 96.500 dikali AR-nya berapa? AR-nya 64. Dikali I-nya berapa? I-nya sama dengan 1,93. Oke. Sama dengan, nah ini kita sederhanakan, ini menjadi 0,01. Ini kita sederhanakan dengan yang ini habis, sehingga tersisa 2 kali 965. Kita peroleh 1930 dibagi yang tersisa ini 1,93. Nah, hasilnya sebenarnya 1000 detik. Jadi T sama dengan 1000 detik. Selanjutnya, nomor 4, arus listrik sebesar 9650 ampere dialirkan melalui garam sulfat bahan bervalensi 2 selama 10 detik, terbentuk 28 gram logam. Berapa massa atom relatif? Nah, yang diketahui sahabat, pertama adalah ini. I-nya 9650 ampere, kemudian ada T-nya sama 10 detik, kemudian ada massanya 28 gram, berarti W sama dengan 28. Yang ditanyakan adalah massa atom relatif. Nah, air. Nah, kita selesaikan sahabat. Kita punya rumus hukum parameter pertama, kita akan mencari ini, berarti air sama dengan ini W dikali ini, kemudian dibagi I dikali T. Nah, kita ganti, W-nya sama dengan 28, kemudian N-nya kita peroleh dari sini bervalensi 2. Oke, jadi N sama dengan 2. Nah, kita ganti 2 kali 96.500 kali I-nya 9650, kemudian dikali T 10 detik. Nah, kita tinggal kali sahabat. Ini kita sederhanakan, ini kita sederhanakan 965 bagi 965. Oke, tinggal 28 kali 2. Ya, benar, kita punya 56. Jadi massa atom relatif logam tersebut sama dengan 56. Nah, sahabat, Imam Syafi'i dengan muktiara hikmahnya, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Tetap semangat belajar.